Apa itu tata krama? Ayo kita cari tahu dengan menyimak video ini. Tata krama merupakan norma-norma pergaulan yang berkaitan dengan kebiasaan dalam bertindak maupun bertutur kata yang berlaku atau disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat. Tata krama antara satu daerah akan berbeda dengan daerah lain. Walaupun demikian, tujuannya tetap sama, yaitu dalam rangka mewujudkan hubungan yang harmonis dan rasa tentram di dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, tata krama disebut juga dengan etika. Etika dan tata krama harus dipegang teguh agar tidak terjadi konflik. Tata krama meliputi 1. Tata krama berkomunikasi lisan, 2. Tata krama berpakaian, 3. Tata krama bersikap, dan 4. Tata krama berkomunikasi di media sosial. Tata krama berkomunikasi lisan. Tata krama dalam berkomunikasi lisan sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam berhubungan dengan orang lain pasti melibatkan komunikasi lisan, baik bertatap muka langsung maupun menggunakan alat komunikasi. Cara berkomunikasi lisan dapat menjadi cerminan kepribadian seseorang dan dapat mempengaruhi suasana pergaulan. Berikut beberapa contoh tata krama berkomunikasi lisan. 1. Berbahasa yang baik dan sopan, memilih kata-kata yang tepat dan kalimat yang tepat dan menghindari kata-kata kotor dan menyinggung perasaan lawan bicara. 2. Menjaga pandangan mata dan merendahkan volume suara ketika berbicara dengan orang yang lebih tua atau dituakan. 3. Tidak boleh memposisikan diri lebih tinggi dari lawan bicara. 4. Memperhatikan dan mengarahkan pandangan ke lawan bicara dengan sopan dan tidak memotong pembicaraan lawan bicara. 5. Tidak berbicara sambil berkacak pinggang atau menunjuk-nunjuk ke arah lawan bicara. 6. Menghindari bergurau yang berlebihan dan tertawa terbahak-bahak. Tata krama berkomunikasi di media sosial. Berkomunikasi di dunia maya pun harus mengedepankan sopan santun dan tata krama, khususnya berkomunikasi di jejaring sosial seperti pada memasang status atau tweet, chatting, posting video link, note, tag, follow, atau add, dan memilih profil picture. Setiap pengguna media sosial mempunyai hak dan privasinya, maka dari itu kita harus mempunyai rasa saling menghormati dan menghargai antar pengguna sosial media. Kita harus bisa memilih kata dan kalimat yang baik, memilih gambar atau meme yang baik, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Tata krama bersikap menyangkut tata cara menggunakan dan memposisikan bagian-bagian tubuh saat kita berinteraksi dengan orang lain. Meskipun tidak menggunakan kata-kata, sikap yang kita tunjukkan merupakan bahasa tubuh yang dapat ditangkap maknanya oleh orang lain. Bahasa tubuh terdiri atas bagaimana cara duduk, cara berdiri, cara kita menggunakan kedua tangan dan kaki, serta apa yang kita lakukan ketika berbicara dan berinteraksi dengan orang lain. Berikut beberapa contoh bahasa tubuh. 1. Jangan silangkan kaki dan tangan. 2. Lakukan kontak mata dalam tempo yang singkat. 3. Buatlah jarak antara kedua kaki agar menunjukkan bahwa kita dalam keadaan nyaman dan percaya diri. 4. Posisikan bahu dalam keadaan santai. 5. Menganggukkan kecil ketika lawan bicara sedang berbicara. 6. Tampakkan muka berseri, tersenyum atau tertawa pada situasi dan kondisi yang tepat. Tata krama berpakaian. Fungsi berpakaian adalah untuk menutupi aurat dan untuk memperindah jasmani manusia. Aurat merupakan bagian tubuh yang harus tertutup sehingga terjaga dari pandangan orang lain. Sebagai seorang muslim, kita tentu harus berpakaian sesuai dengan ketentuan dalam ajaran Islam dan sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat. Aturan tersebut mengarah pada nilai kesopanan, akhlak, dan kebaikan budi pekerti. Berpakaian dan berhias merupakan keindahan tersendiri bagi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyukai keindahan dan keserasian. Oleh karena itu, Rasulullah selalu menganjurkan umatnya untuk selalu berpakaian dan berhias dengan rapi dan serasi sehingga enak dipandang. Manfaat tata krama. 1. Membuat seseorang disegani, dihormati, disenangi, bahkan dicintai oleh orang lain. 2. Menjalin hubungan baik dengan orang lain. 3. Meningkatkan kepercayaan diri dalam setiap situasi. 4. Menciptakan suasana yang nyaman dalam berbagai situasi. 5. Dapat meningkatkan karir seseorang.